Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan bahwa sejak sekitar 1973, kami, Abdul Aziz, Dusun Kauman, Desa Tempurjo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia, dibimbing oleh Kiai Haji Abdullah Zaini melalui motivasi yang rata-rata dari Kiai Raden Haji Ali Hasan, dan diantaranya yaitu dari nenek kami, yakni dari Nyai Sepuh dalam bahasa adat, yang diantara kebiasaannya adalah pengangkatan orang yang dituakan sebagai pemberi bahan pertimbangan dan mediasi untuk pelaksanaan kegiatan dan persaudaraan. Sehingga waktu itu apa yang kami lakukan mudah dipahami oleh teman-teman kami. Namun diduga bahwa sejak 1992 mulai terhilangkan oleh tradisi lain dan atau pihak-pihak lain dan atau berbagai ideologi yang masuk di dalamnya dan atau yang terkait dengannya. Sehingga apa yang kami lakukan mulai tidak dipahami oleh teman-teman kami. Tetap tidak siap. Intinya tidak siap. Tidak siap. Galaksi adalah sebuah gugusan bintang. Di antara isinya ada tata surya. Di dalam tata surya ada bumi. Di antara penghuninya adalah kita. Di antara kita ialah kami Abdul Aziz. Sejak 1973 dibimbing oleh Kiai Haji Abdullah Zaini, yaitu melalui motivasi yang rata-rata dari almarhum Kiai Raden Haji Ali Hasan. Namun di antaranya ada yang dari Nenek Abdul Aziz yang dalam bahasa adat intern disebut Nyai Sepuh. Akan tetapi diduga sejak Kiai Haji Bustomi, menantu pendiri yang dimaksud Al-Wafa, yakni istilah sementara, wafat 1992, maka terjadi penolakan terhadap Kiai Haji Abdullah Zaini oleh beberapa sanak saudara. Sehingga tanggal 10 Juli 2006, pada pertemuan yang waktu itu juga dihadiri oleh Muspida lengkap, kami mencari titik temu menggunakan pemilahan dalam rangka mencari penyelesaian dan perdamaian. Mengingat pada tradisi yang kami rasakan, yakni salah satu tradisi berguru mengandung sistem sentral dan sistem ring. Saya persilakan Abdul mungkin. Yang sangat kami harapkan adalah bagaimana cara mencari titik temu menggunakan pemilahan dalam rangka mencari penyelesaian dan perdamaian. Kebiasaan saya, satu, penggunaan sistem sentral dan sistem ring. Namun diduga bahwa apa yang disampaikan oleh Abdul Aziz dengan salah satu sanak saudaranya tidak mendapat titik temu. Saya minta tausiahnya dulu dari Pondok Pesantren Tempurjo. Jadi tadi saya secara sederhana sudah memberikan gambaran kepada Pak Sahilul. Saya ternyata Pak Sahilul sependapat bahwa persoalan yang dihadapi pribadi bukan menyangkut persoalan pesantren. Itu adalah persoalan yang sebetulnya intern yang tidak perlu melibatkan siapapun. Sehingga ketika ada pertemuan keluarga di Tegal Gede pada waktu itu disimpulkan oleh keluarga kami yang tertua, kamu menghentikan pengiriman surat karena persoalan ini bukan lagi dan bukan memang menyangkut orang lain siapapun orangnya. Jadi gini loh Pak ya, Abdul ini orang yang sebetulnya terganggu pikirannya Pak. Tetapi santri-santrinya menganggap itu wali. Enggak. Aduh Pak,
punya istri sekian banyak dicerai semua itu apa? Apa yang bisa dicontoh dari Abdu itu? Tidak ada, Pak. Bapak kalau ingin tahu Abdu betul, tanya sama Kiai Lutfi itu saudara misalnya. Itu yang pemikirannya betul. Banyak masalah kontroversi saya tidak perlu cerita, sebab saya tidak tahu persis. Khawatir saya mau fitnah orang. Kalau sampai pengen tahu, silahkan ketemu sama Kiai Lutfi. Apa ya, yang serat ini mungkin agak biar terbuka sedikit. Silakan. Yang kedua, saya sampai saat ini sudah hampir 3 tahun. Saya ini tidak ngerti, Pak, terus terang. Walaupun saya sama-sama di pondok, inti persoalannya dan permasalahannya apa, saya ini tidak mengerti. Dan pada beliau juga berkali-kali, ini ada masalah gini-gini. Saya langsung menjawab, mohon maaf, saya tidak mengerti. Setiap ditanya saya pun juga tetap tidak mengerti. Walaupun dipaksakan, kalau Pak Sahidun kan tidak mampu. Kalau saya tidak mengerti, itu aneh. Kalau Pak Sahidun berarti paham, tetapi tidak mampu. Tapi kenyataannya ketika saya tanya, saya ini tidak ngerti apanya yang harus saya perbuat, sama dengan saya melakukan. Jadi terima kasih. Saya tidak mempanjang lebar karena percuma berbicara dengan saya yang tidak mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit gambaran dari Lutfi. Dekat saja tidak tahu. Tapi mari saya serang mungkin Pak Abdul mau menyampaikan sesuatu, silakan. Terima kasih. Tentang kultur, sampai detik ini belum ada yang siap menjadi teman bicara saya. Mungkin andaikan di Jember Selatan ada 2 orang saja yang bisa menjadi teman bicara saya di Jember Selatan, insya Allah saya tidak lama di Sukowono. Terefeknya kalau sudah ada terkabulkan, internal pun kena imbas. Dan bukan hanya Temburjo, mungkin di Sukowono, di Bondowoso ada yang kena juga. Padahal kami menduga bahwa jika dasar tradisi tidak dipahami, maka di Interen, Sukowono, dan Bondowoso akan terimbas. Karena diduga bahwa di antaranya ada yang pernah mendukung HTI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dulu ketika HTI dan Al-Wafa sama tidak perjuangannya? Ketika berdakwah di HTI dengan Al-Wafa sama apa tidak? Urusannya sama. Bahwa saya tidak sama. Kitabnya satu. Sama, bukan tidak sama. Kitabnya satu. Maksudnya beda. Kalau memang Al-Wafa dianggap sama, saya ada di sini dan HTI. Siapa yang membahas materi ini? Ya, Al-Wafa ini. Sebetulnya dipahamnya Pak Yai Abdu terkait 11 orang. Iya. Kalau saya lingkupnya justru lebih daripada 11 orang. Lingkupnya ya sejember saya. Bisa ya, ngobrol yuk. Coba. Baik, saya rasa gitu aja ya. Saya pamit kembali ya. Karena ini kan urusan pribadi nih. Ini urusan Pondok Pesantren Ali Wafa dengan Pak Abdullah ini. Namun, surat nomor 205, 31 Oktober 2022 oleh Kiai Haji Abdullah Kholik diduga masih tetap tertolak. Aduh, kecil bentar ini ke pondok sebulan pun tandai mah gue. Tak perlu bahas nih kawan tak usah pun udah tak mampu udah tak kuat gue lagi pun. Ayo orang orang udah tak mampu lagi pun. Tak usah bahas nih kawan minggu bahas nih tak usah pun dengan saya. Assalamualaikum. Diduga bahwa kesombongan, penindasan, dan pembohongan terus semakin mendominasi permukaan bumi melalui pembodohan,
kemunafikan yang bergenerasi. Di antara dugaan tandanya dan penyebabnya ialah terhilangkannya beberapa fungsi wasiat sesepuh, terkontroversikannya beberapa peninggalan, terkontroversikannya beberapa komentar, terkontroversikannya beberapa anggapan, terbiarkannya beberapa hal yang belum mendapat kepastian dan atau belum mendapat mediasi dan atau belum mendapat tindak lanjut. Ini urusan pribadi ini. Ini urusan Pondok Pesantren Al Wafa dengan Pak Abdullah ini. Dan bercampur aduknya tradisi yang diduga bahwa ini diawali oleh beberapa peristiwa, yakni sejak ditinggalkannya salah satu komunitas salah satu tradisi berguru tersebut oleh para sesepuh dan para saksi. Lalu bagaimana jika para sesepuh dan orang yang tahu sejarah serta riwayat semakin meninggalkan kita? Diduga bahwa di Provinsi Jawa Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada peperangan rasa antara pengguna somasi yang diduga bahwa di antara amunisinya tertimbun sejak 1992, 1998, 2006, 2007, yaitu yang pernah membuat bibir saudara Abdul Wafi luka lecet atau memar. Dan 2018 dengan pencarian mediasi yang diantara pencariannya dari desa dan daerah setempat hingga keluar provinsi dan luar negeri, yaitu sejak 1995, 2005, 2011, 2014, dan 2019. Dan di antara para pelakunya pernah berada di forum silaturahmi Bani Ithbat, yakni FSBI pada 24 September 2023 di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Di antara penyebabnya ialah perbedaan yang diduga belum mendapat titik temu antara kami dengan beberapa dari peserta forum silaturahmi Bani Ithbat, yakni FSBI dan atau yang sebelumnya. Bahkan perbedaan yang diduga belum terdapat titik temu sejak 10 Juli 2006 dahulu sampai dengan sekarang, yakni sejak 22 April 2024 ini. Meningkat menjadi perbedaan yang sangat sulit mendapat titik temu. Dan jika sulitnya terdapat titik temu meningkat menjadi tidak bisa terdapat titik temu, apakah kami harus berperkara atau harus berperang fisik, atau Al-Wafa harus ditata ulang atau harus dilelang? Apalagi diduga bahwa menurut Kiai Raden Haji Lutfi Ahmad tentang penanggung jawab Bani Ithbat sampai kiamat tetap tidak akan ada dan tidak bisa diharapkan karena memang tidak perlu dipertanggungjawabkan dan tidak bisa ditanya kepada siapapun. Dan itu sudah dijawab bahwa FSBI sampai kiamat tidak akan pernah ketemu siapa penanggung jawabnya. Dan itu tidak bisa ditanya kepada siapapun karena sudah dijelaskan. Jadi tidak bisa diharap akan ada. Kenapa? Karena memang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Apanya yang perlu dipertanggungjawabkan dan kepada siapa? Padahal menurut kami Abdul Aziz, tentang penanggung jawab Bani Ithbat harus ditemukan. Di antaranya yaitu agar diketahui sentral kesepuhannya, yakni sekarang, dan pertanggungjawabannya kepada almarhum Kiai Raden Haji Ithbat yang dahulu. Apalagi, 1. Jika kami terus mencari dan mendesak, maka khawatir menjadi pemaksaan yang menjaring kami pada pasal pidana untuk menjebloskan kami ke penjara. Sedangkan penjara bukanlah tempat yang kita harapkan bersama. 2. Jika kami membiarkan, maka khawatir menjadi salah satu pendukung persekongkolan yang diduga melindungi ibarat jassasah, yaitu binatang berbulu tebal pelindung Dajjal. Karena kami salah satu di antara Bani Ithbat. Dan dengan ini pula, maka semakin dibutuhkanlah penyajian progress report karena
penyiapan munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam di masa adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni PBB, sangat rawan karena diduga bahwa 1. Jika tanpa progres yang jelas, maka di antara risikonya ialah apabila dianggap merongrong terhadap negara dan atau berhalusinasi karena yang ditunggu tidak bisa dipastikan kapan, di mana, bagaimana, dan seterusnya. 2. Jika melalui progres yang jelas, maka insya Allah dapat diketahui bersama dan disadari bahwa legal formal merupakan bukti bagi yang hidup, dan jika mati, maka berhadapan dengan petugas Tuhan yang Maha Esa, yakni bagi yang mempercayainya. Dan apabila target kebutuhan dan harapan yang terdapat pada isi dan dimaksud materi surat-surat tidak terpenuhi, maka 1. Di antara yang dikhawatirkan ialah jika dianggap untuk melawan lembaga yudisial, yakni yudikatif, yang mungkin di antara isinya ialah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yakni Kemenkopolhukam. Sedangkan 2, di antara yang diharapkan ialah pemahaman bersama bahwa selain tugas khusus Kemenkopolhukam, sepertinya masih ada tugas swasta yang mungkin diantaranya yaitu penyikapan meliputi penangkapan, pembuntutan, dan pengawalan terhadap ideologi walaupun belum menjadi gerakan. Oleh karena itu, maka semakin dibutuhkanlah pemfungsian dan atau pencarian sentral muara rasa suasana kesepuhan sebagai salah satu penyiapan kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu sebagai wadah muara bahan-bahan pertimbangan dan mediasi yang memadai. Di antaranya yaitu untuk 1. Pemilahan siapa lawan dengan siapa kawan. 2. Bahan pemastian tentang harus atau tidaknya hijrah bersama bagi yang ditakdirkan sama-sama membutuhkan, diawali oleh identifikasi bersama tentang fungsi-fungsi. A. Mana saja yang diduga berfungsi sebagai Dajjal dan Ya'jud dan Ma'jud, lalu bagaimana penyikapannya. B. Mana saja yang dapat difungsikan sebagai Khidir dan Zulkarnain, lalu bagaimana pemfungsiannya. 3. Pemaafan dan perundingan, mumpung ada kesempatan, sebagai awal pembahasan permasalahan dan pembahasan pokok-pokok harapan solusi sebagai bahan untuk pelestarian atau revitalisasi dan pemastian hubungan melalui penyamaan atau penyatuan atau pembatasan. 4. Pemuaraan bahan-bahan yang memadai untuk dijadikan bahan koreksi, rambu-rambu pertimbangan, alternatif pilihan, dan masukan untuk isi dan dimaksud materi ini. Dan dengan ini pula, maka semakin dibutuhkanlah pemuaraan manajemen dan administrasi pada sentral koordinat konsep, laporan pertanggungjawaban dan progress report menggunakan materi, sistem, dan metode yang narasi, skema, catatan harian, kurva, dan grafiknya tersambung pada bak, khususnya untuk pemfungsian Ain Kifayah, melalui pemuaraan pada Bismillahirrohmanirrohim. Adapun yang diprioritaskan ialah 1. Penanganan, penanggulangan, dan antisipasi terhadap kebohongan dan korupsi keimanan. 2. Penyiapan suasana keadilan walaupun belum waktunya, melalui kasih sayang diawali oleh pengawalan terhadap karisma figur menggunakan nilai agama melalui pemporsian peran dan fungsi ikatan biologi menggunakan ideologi secara proporsional. Karena berikut ini yaitu radikal kiri dan radikal kanan sudah muncul sejak tahun 2005. Diduga demikian. Namun ketika diajukan ke MUI Jember, di sana informasinya membias. 2007 jadi alumni banyak di Jakarta. HTI.
Sejak itulah khilafah masuk sudah ke alumni. Akhirnya saya mencari ulama luar negeri. Nah, di sini perlu ADART yang bisa menangkap energi sebelum menjadi materi. Mungkin tetap kepada saran untuk melakukan sebuah proses identifikasi. Identifikasi itu sebagai semacam roadmap ya, atau peta jalan gitu ya. Di dalam pengelolaan kepentingan para pihak itu, maka disitulah keterlibatan semua pihak sangat krusial atau sangat strategis posisinya. Kenapa? Karena ketika masing-masing pihak memutuskan dengan dasar kepentingannya sendiri-sendiri, pasti akan sangat berlawanan atau frontal terhadap kepentingan pihak yang lain. Apalagi kalau persoalan itu adalah persoalan yang terkait langsung dengan persoalan kepercayaan, yang terkait langsung dengan persoalan sosial, yang terkait langsung dengan persoalan kultural. Kalau persoalan-persoalan yang bersifat physically, material, itu dibatasi oleh sifat dari materi itu sendiri, yang serba terbatas, berbeda dengan sifat dari ide atau pemikiran, sifat dari keyakinan atau perasaan itu, dan juga sifat dari daya jelajah dari kepentingan. Itu akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan manusianya sebagai pihak yang paling berkepentingan. Nah, untuk itu di dalam teori pengambilan keputusan, maka ada beberapa syarat di dalam pengambilan keputusan yang dianggap sebagai keputusan yang bertanggung jawab. Pertama adalah melibatkan semua pihak tanpa kecuali secara proporsional. Lalu yang kedua, melakukan inventarisasi kepentingan dan permasalahan secara utuh. Lalu yang ketiga, setiap keputusan itu harus sudah bisa diukur akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi yang akan dihasilkan untuk semua pihak, untuk masing-masing pihak, untuk kepentingan per pihak. Lalu yang keempat, bahwa keputusan itu senantiasa dilandasi oleh satu tujuan yang disepakati. Oleh karena itu maka dengan model proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti itu, menghadapi persoalan-persoalan yang ada, maka yang perlu dilakukan ya selalu melakukan inventarisasi para pihak, melakukan inventarisasi kepentingan, melakukan inventarisasi masalah-masalah, dan lalu membicarakannya itu atau memusyawarahkannya itu atau melakukan proses mulai dari proses menyepakati permasalahannya, menyepakati siapa-siapa yang harus terlibat di dalamnya, untuk proses pengambilan keputusan itu, lalu menyepakati metode teknik yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan itu. Yang tidak kalah pentingnya juga menyepakati dasar keyakinan dan menyepakati tujuan yang tidak dicapai dalam pengambilan keputusan. Apapun yang kita kaji, apapun yang kita bahas, termasuk definisi dan peristiwanya, contoh-contohnya, maka solusi yang paling mungkin adalah melakukan pertobatan. Karena antara yang melakukan kesalahan dengan tidak mau mengakui bahwa itu sebagai kesalahan, ini akan berbeda dengan mereka yang sudah mengakui salah dan lalu melanjutkan dengan tidak mengulangi. Maka mohon maaf kepada semuanya jika tayangan ini dianggap terlalu lancang dan lain sebagainya, khususnya atas penggambelangan ini sebagai pengajuan untuk pelestarian dan atau revitalisasi salah satu tradisi dimaksud, baik di tempat semula dan atau di tempat lain. Adapun di antara dugaan pendorong keterpanggilan berpindah ke tempat lain atau penukaran suku,
yakni dahulu sebelum 1990-an, kami banyak berteman dengan orang-orang Madura. Namun akhir-akhir ini secara bertahap sejak 2005, khususnya sejak 2010, kami banyak berteman dengan orang-orang Jawa adalah 1. Sulitnya pemuaraan fungsi. 2. Sulitnya penyimpulan informasi dan komunikasi. 3. Sulitnya sosialisasi resum informasi dan komunikasi. 4. Sulitnya penyerahan administrasi. 5. Sulitnya agenda pagi. Dan hilangnya tradisi dan atau berpisahnya suasana, yakni roh tradisi dengan fisik dan atau dengan lingkungan yang ada sekarang. Sejak sekitar 2005, kami berupaya melalui pencarian wawasan. Namun diduga bahwa sampai sekarang kami masih mendapat kesulitan. Bahkan terjadi miskomunikasi dengan beberapa ulama dan umarok setempat. Karena apa yang kami keluhkan, kalau tidak salah, katanya menyangkut urusan-urusan yang bukan wilayah Polres, yakni diduga kurang lebih demikian. Namun alhamdulillah, sejak 2014, kami bertemu Syekh Imran Hussein yang banyak memberi wawasan luas. Kita harus menciptakan suatu generasi ulama yang baru, yang ilmunya akan berdasarkan ilmu akhir zaman. Untuk dapat mempelajari awal dan akhir, dan untuk dapat menemukan sesuatu yang menghubungkan keduanya, Anda harus menggunakan suatu metode khusus penelitian yang menghubungkan dimensi luar dengan dalam. Jadi jika Anda ingin mendapatkan kapasitas untuk mempelajari dan menembus realitas dunia hari ini dan mengikuti dalam epistemologi dari Khidir alaihissalam, Anda harus mendapatkan ridha dari Allah, rahmatnya. Setelah itu Anda harus menunjukkan rahmah. Rahmah yang paling sesuai adalah kebaikan. Untuk bersikap baik setiap saat. Dalam Islam ketika kita membebaskan budak, kita harus pastikan bahwa yang pertama diperbaiki adalah kemanusiaannya. Kemudian kita memerdekakannya. Dan setelah kita merdekakan dia, kita memeluknya sebagai saudara. Dan oleh generasi berikutnya, Anda tidak tahu bahwa ayahnya adalah tuan dari budak dan yang ayahnya adalah budak. Tapi di negara Amerika Serikat, anak dari budak dan cucu dari budak dan cicit dan cicitnya dan cicitnya dan cicitnya lagi dari budak, dia tetaplah budak. Dan tuannya budak, tetaplah tuannya budak. Setelah 200 tahun. Dan mereka berani berbicara tentang Islam. Jadi mengapa kemudian iblis menolak untuk tunduk kepada Adam alaihissalam? Dari situlah semua sejarah dimulai. Dan dari situlah semua sejarah akan berakhir. Dari situlah semua sejarah dimulai. Dan dari situlah semua sejarah akan berakhir. Biarkan saya berbagi dengan Anda takwil saya yang lain tentang Pulau Jawa. Pulau Jawa ditakdirkan untuk memainkan peran penting pada akhir zaman. Peran apa itu? Nabi bersabda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bumi akan memuntahkan dari hatinya berlimpah emas dan perak. Washington tidak suka hadis ini sama sekali.
Washington tidak suka hadis ini sama sekali. Zionis tidak suka hadis ini sama sekali. Sistem perbankan tidak suka hadis ini sama sekali. IMF tidak suka hadis ini sama sekali. Tapi Ahmad Soekarno senang dengan hadis ini. Ahmad Soekarno senang dengan hadis ini. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Hanya ada satu orang, satu-satunya orang yang pernah membawa bangsanya keluar dari IMF, yaitu Ahmad Soekarno. Ada rakyat Indonesia yang ingin melupakannya. Mereka tidak mau mengingatnya. Mereka tidak mau mengingat bahwa Ahmad Soekarno pernah membawa Indonesia keluar dari IMF. Namun Imran Hussein adalah ulama ilmu akhir zaman, dan dia datang hari ini ke Indonesia untuk menghormati nama Ahmad Soekarno. Artinya adalah saya hanya bisa memahaminya saat saya mengunjungi bumi langit beberapa bulan yang lalu. Kemudian saya memahami bahwa ini adalah gunung berapi. Gunung berapi yang aktif akan memuntahkan berlimpah emas dan perak. Kemudian Ibu Yanti memberitahu saya bahwa Indonesia memiliki jalur berapi. Jalur berapi adalah deretan gunung berapi aktif di Nusantara, Kepulauan Indonesia. Jadi jelas bagi saya bahwa hadis ini pada akhir zaman akan terwujud di sini, di Pulau Jawa. Ketika emas itu keluar dari gunung berapi di Jawa, selamat tinggal pada Singapura. Selamat tinggal pada sistem perbankan yang berpusat di Singapura. Selamat tinggal pada Lee Kuan Yew. Dan pada hari itu, putri-putri kita, putri-putri saya, yang diperbudak di Singapura, bekerja seperti budak, dengan upah kecil seperti untuk anjing. Pada hari itu, mereka akan memberi balasan. Mangkang jinatua kalawan siwa tatwa bineka tunggal ika tanhana dharma mangrwa nanging hana pamintaku huri panasahana ning ratu kabeh ya tan gegen Pancasila. Indonesia ini diibaratkan seperti hanya tubuh kita, di mana itu ada berbagai macam perbedaan-perbedaan, tapi semua perbedaan itu menjadi indah karena saling melengkapi. Konsep global bahwa datangnya Imam Mahdi atau Kalki Avatar ataupun Buddha Maitreya ataupun istilah apapun saja, yang jelas itu menunjuk pada penyelamatan di masa yang akan datang. Dikala dunia ini akan didatangi oleh kejahatan, aku akan turun dari zaman ke zaman. Yogi. Nah, kalau ini kita bisa bersatu, alangkah indahnya Indonesia ini.
disinilah kita mulai merenungkan keindonesiaan kita. Saudara-saudara, tadi kalau kita perhatikan ketika kur dari kalangan pesantren ada satu kalimat ma'as sadiqin fi daris salam. Itu merupakan cita-cita yang pernah dituliskan dalam piagam Madinah. Kemudian ketika bicara mengenai paduan suara Kristiani, saudara-saudara kita Kristiani juga melantunkan nyanyian yang berkaitan dengan keindonesiaan kita. Ini merupakan sebuah paduan suara yang harmonis yang menuju pada satu tema besar. Nah, dalam persoalan hal yang utama yakni keagamaan, ada kalimat pewahyuan yang pertama yang tertoreh dalam mushaf Quran itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, atau intinya berkaitan dengan kasih dan sayang. Itu dari pihak Muslim. Sementara kalau saya diizinkan pula, ada satu ayat yang termaktub di dalam Injil Markus. Beliau mengatakan Wedetirchem et Adonai Allahah min kulli limah wa min kulli nafsah wa min kulli ra'yana. Dan kasihilah Tuhan yang kalian sembah dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh akal budimu. Jadi ada pernyataan cinta yang harus juga menjadi pelajaran bagi umat Kristiani. Islam juga diajarkan untuk selalu mengumandangkan Rahman dan Rahim itu. Dalam konteks ini bicara mengenai dharma, saudara-saudara. Ternyata yang biasa dibaca umat Islam itu ada ayat yang berbunyi dengan ungkapan Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saya kebetulan membawa yang namanya terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Hindi. Di dalamnya ternyata ketika bicara dinillah, dinnya Allah itu diterjemahkan Allah ke dharma. Saya ulangi lagi, diterjemahkan Allah ke dharma. Ayat yang kedua itu diartikan begini, aurtolagan kaya ke Allah ke dharma kita roh juda ke juda ata dekahe. Jadi din disejajarkan maknanya dengan dharma. Ini kalau kita bicara mengenai din. Dan kita tahu apa yang dikatakan Krishna kepada Arjuna. Krishna berkata, yada yada dharmasya glanir bhavati bharata Abhyutanam adharmasya tadat manam serjamiyaham paratranaya sadunam vanasaya chadas pratam dharma samstapanarthaya sambawami yoge yoge. Itu sabda Krishna. Bila dharma mengalami kemerosotan dan orang-orang benar, di situ dikatakan sadunam, merasa terhimpit, dan adharma merajalela, kejahatan itu merajalela, maka Tuhan tidak mungkin sekedar berbangku tangan. Dia datang dalam konteks ajaran Hindu, dia datang untuk bersama-sama dengan para sadunam. Jadi Tuhan bersama-sama dengan orang-orang suci, orang-orang soleh, orang-orang yang berkarakter mulia. Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Dan inilah janji dari Krishna. Ini menurut ajaran Hindu. Sementara dalam ajaran Yahudi, di dalam Talmud ada ungkapan dina malchuta dina. Dina malchuta dina, din berarti ajaran atau hukum sorgawi yang melaksanakan kebenaran. Jadi saudara-saudara, dalam konteks yang menjadi inti bahwa kebenaran itu tidak mendua, kebenaran itu satu. Hanya saja kita ini tentu saja merenungkan apa makna dharma dari masing-masing agama sendiri. Bahwa dharma secara bahasa menunjukkan karakter kebenaran, dan orang yang melakukan itu dalam teks Bhagavad Gita disebut dengan sadunam, orang-orang suci
atau diterjemahkan sebagai orang-orang saleh. Dan Tuhan yang Maha Satu itu tidak pernah menghilangkan barang bukti. Selalu yang berkaitan dengan tema yang sama itu diulang dalam kitab-kitab agama bermacam-macam. Salah satu contohnya yang termaktub di dalam kitab Mazmur. Saya baca di dalam kitab Mazmur atau Mizmor dalam bahasa Ibraninya itu, dalam pasal yang ke-37 ayat yang ke-29 dikatakan dengan ungkapan yang amat luar biasa dengan pernyataan begini, Tzadikim yerethu eretz wiyiskenu la'at alaiha. Tzadikim, orang-orang benar, mewarisi bumi dan mereka akan tinggal selamanya di bumi. Ayat ini ternyata muncul juga di dalam kitab umat Islam, termaktub di dalam surah Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-105, diungkapkan begini, laqad katabna fiz zabur min ba'd dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mizmor, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama saudara kita kaum Nasrani, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mizmornya kaum Yahudi. Sungguh telah tertulis apa? Bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh dan mereka akan tinggal di bumi selama-lamanya juga. Dan itu juga yang diingatkan oleh Sang Buddha sendiri. Sang Buddha berbicara dalam kitab Dhammapada itu dengan ungkapan, dengan pernyataan begini, Bajeta puri sutame Dhamma piti sukam sati. Hendaklah kalian bergaul bersama-sama orang yang disebut puri sutame. Puri sutame itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidupnya benar. Dhamma piti sukam sati. Dhamma itu akan membawa ke dalam ketenangan jiwa dan pikiran kita. Jadi kenapa ya agama bicara pada ruh yang sama? Bukan berarti maksud saya mencampur adukkan agama-agama. Bukan berarti kita ini harus memiliki agama campuran. Bukan itu maksud saya. Tapi kita harus merefleksi diri masing-masing kitab suci kita. Kenapa dicantumkan spirit yang itu? Spirit berkaitan dengan dharma. Spirit berkaitan dengan orang-orang soleh, orang-orang benar. Karena disinilah kita mulai berpijak sebelum kita melangkah ke dalam kebangsaan kita. Jangan sampai kita belum punya benih kesalehan ini, belum bisa tahu apa itu dharma, kemudian kita salah melangkah. Membangun keindonesiaan kita itu harus dengan dua pilar besar ini, yakni pilar yang disebut keagamaan dan yang kedua pilar kebangsaan ini. Dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dari sini kita mulai belajar. Dalam kitab Ramayana disebutkan hal yang utama, yakni dengan ungkapan begini, Yatnavanto yawa dwipam sapta rajyopa sobitam. Yatnavanto yawa dwipam sapta rajyopa sobitam. Itu artinya dengan bahasa yang sederhana, selanjutnya kalian harus memasuki wilayah Yawa Dwipam, wilayah Jawa. Karena di sana ada 7 kerajaan besar yang amat agung. Berarti Jawa sudah dibicarakan dalam kitab suci agama Hindu di India. Dan itu ribuan tahun sebelum munculnya agama-agama Ibrahimiyah sudah dibicarakan dalam kitab suci Ramayana. Nah, dalam konteks ini pula saudara-saudara, istilah Nusantara disebut dalam Kakawin Sutasoma, juga disebut dalam Kakawin Nagara Kertagama, terutama dalam Kakawin Sutasoma disebutkan Mangkang, Jinatua, Lawan Siwa Tatua, Binneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Maka intisari dari Buddha, intisari dari Hindu, tunggal satu, berbeda-beda tetapi satu, tidak ada dharma yang mendua. Dan sudah bicara begini, diperingatkan lagi, hendaklah kalian juga berpegang teguh dengan Pancasila.
Bung Karno itu secara organisasi dia orang Muhammadiyah. Pikirannya progresif. Tapi orang Muhammadiyah nggak banyak tahu siapa itu Soekarno. Orang Muhammadiyah sekarang maksudnya. Ini persoalan juga kaderisasi yang penting. NU juga perlu kaderisasi. Tradisi berguru itu harus dikesinambungkan, jangan sampai terputus itu. Marhaen juga begitu, nggak boleh ada putus generasi, harus terus itu berlanjut. Karena disitulah kita berpihak pada kaum lemah, berpihak pada orang-orang yang tidak mendapatkan kedamaian, berpihak pada orang-orang yang selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Dan kita harus membela di jalan itu. Kita berada di situ, kita bergerak di jalan kenabian. Dengan ini, bagaimana jika segera diadakan persiapan serempak di permukaan bumi dengan menyatukan potensi menggunakan apa yang dimiliki dan sudah teruji sejak dahulu, seperti pergerakan 10 November 1945 menggunakan persiapan, yakni bukan asal bertindak yang tanpa dasar, tapi untuk hal-hal yang sudah saatnya bertindak. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khususnya untuk pencarian suasana dan pembangunan kembali bingkai kasih sayang, kebaikan, kebenaran, keadilan, keamanan, keselamatan dan kedamaian, dengan membutuhkan persiapan yang sangat matang dan penataan yang sangat tepat sejak upaya untuk pencarian kepastian hukum, perizinan, bahan konsep, sistem manajemen, sistem administrasi, legalitas dan standar sabar, ikhtiar, tawakal, ghoiru tabzir, ghoiru ibsrof, efektif dan efisien hingga pelaksanaan di lapangan masing-masing. Karena diduga bahwa untuk perbaikan permukaan bumi mulai dari tradisi serta suku dan bangsa serta negara masing-masing di dunia ini, jika penataannya tidak tepat, maka manusia pun membutuhkan pengawalan melalui materi keras dan cenderung kasar serta melumpuhkan. Tapi jika penataan tepat, insya Allah binatang pun tidak semuanya harus dikawal menggunakan benda keras secara kasar, karena manusialah yang berkewajiban untuk mengawal makhluk di permukaan bumi melalui nuraninya. Tahun 1921 dan tahun 1922 diadakan musyawarah. Musyawarah itu tidak menemukan kesimpulan. Kemudian ada salah satu ulama sowan ke kiai. Kiai, saya menemukan sejarah berupa tulisannya Sunan Ampel. Sunan Ampel menulis, waktu saya mengaji ke paman di Madinah, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi Rasulullah berpesan, rahmatullah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bawa hijrah ke Indonesia karena di tempat lahirnya sudah tidak mampu menjalankan syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di tanah Arab sudah tidak mampu menjalankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di saat para kiai belum menemukan kesimpulan, tahun 1924 Kiai Khalil memanggil saya. Saya sendiri yang dipanggil. Ini bukan cerita orang lain, tapi saya sendiri yang dipanggil oleh Kiai Khalil. As'ad, ke sini. Begini, besok kamu datang ke Hasyim Asy'ari di Jombang. Tongkat ini antarkan, kasih ke Hasyim Asy'ari.
Kemudian saya menyampaikan waktu memberikan tongkat, Kiai Khalil membaca beberapa ayat Al-Quran. Bagaimana ayatnya? Tanya Kiai Hashim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asai. Atawakkau 'alaiha wa ushbiha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratal ula. Alhamdulillah nak, akhirnya aku jadi mendirikan Jamiah Ulama. Aku teruskan mendirikan Jamiah Ulama dengan isyarah tongkat ini. Ini tongkat Nabi Musa diberikan kepadaku oleh Kiai Khalil. Maka sejarah terulang dengan sendirinya. Yahudi menggosok-gosokkan tangan sambil berkata, kita menangkap mereka, Muslim sekarang. Tidak ada jalan untuk lari. Sama seperti ketika seorang dulu juga menggosok-gosokkan tangannya saat pasukan mendekati mereka, yakni Yahudi. Di depan mereka adalah laut, dan di belakang mereka adalah bala tentara yang sedang menggosok-gosokkan tangannya. Kita menangkap mereka sekarang. Siapa dia? Fir'aun. Maka sejarah terulang dengan sendirinya. Tapi di saat terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Musa alaihissalam, ambil tongkatmu dan pukulkan ke air. Maka terdapat campur tangan Tuhan, sebuah mukjizat, dan orang-orang beriman selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan akan itu semua, seperti yang tertuang dalam nas hadis tentang perubahan-perubahan yang terjadi dari masa Nabi Muhammad SAW sampai terjadinya kiamat. Dan dengan memuji kepada Allah yang telah membaguskan kepada kami dan panjenengan seperti saat ini, dengan memberikan ulama yang mempelajari beberapa hadis dan mengaplikasikannya, seperti Syekh Imran Hussein. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau, dan Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur. Yang keduanya, termasuk dua pilar yang sependapat dalam permasalahan ini, yakni sependapat dalam masalah periode menuju kiamat yang perlu diwaspadai oleh umat. Usulan untuk permusyawaratan dalam rangka pembangunan jamaah melalui proses pembangunan jamaah menggunakan satu sentral kesepuhan atau sesepuh dimaksud salah satu tradisi berguru. Maka ini agar dinilai, yakni dari segala sisi, aspek, dan cara pandang oleh semua pihak, yakni khususnya yang peduli terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni NKRI, dan umumnya oleh siapapun, karena mengandung urusan dan pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Perkiraan jenjang bingkai tradisi kami yaitu ada yang dan atau dari A. Sesama salah satu tradisi berguru, B. Sesama tradisi berguru, C. Sesama madhab syafi'i, D. Sesama ahlus sunnah wal jamaah, E. Sesama Islam. Saat ini, umat Islam juga perlu untuk mengenali kembali siapakah ahlus sunnah wal jamaah. Ciri khusus yang dimiliki oleh Imam ahlus sunnah wal jamaah ini, yaitu metode moderasi antara keberlebihan dan keberkurangan, atau kita sebut saja sebagai metode perpaduan antara keimanan terhadap teks-teks agama dan penggunaan akal sebagaimana mestinya. Dengan kekhasannya ini, madhab Ahlus-Sunnah wal Jamaah telah mampu memenuhi bagi umat Islam terhadap kepuasan akal, ketenangan jiwa, dan kesesuaian yang disyariatkan di antara setiap dua hal yang terlihat saling bertentangan dan membingungkan banyak orang. Saya menyebutkan secara sekilas beberapa ciri khas yang dimiliki madhab al-Asy'ari. Pertama, madhab al-Asy'ari ini bukanlah madhab baru, melainkan ia adalah penjelasan terpercaya bagi keyakinan salaf dengan metode baru. Kedua, madhab ini juga adalah satu-satunya madhab yang tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Al-Asy'ari berkata, orang-orang berselisih pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam banyak perkara. Sebagian mereka mensesatkan sebagian lain, dan sebagian mereka berlepas diri dari sebagian lain, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok yang saling berseberangan dan bergolong-golongan yang terpecah-pecah. Hanya saja Islam menyatukan dan meliputi mereka semua. Imam-imam mereka adalah Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ibnu Hanbal, Al-Asy'ari, serta Al-Maturidi. Berikut murid-murid dan madrasah-madrasah keduanya. Kemudian Hasan Al-Bisri, Al-Junaid, Al-Muhasibi, As-Sarraj, Hujjatul Islam Al-Ghazali.
ahlul hadis, dan orang-orang mulia, serta para ulama mereka dari madhab Hambali yang berpegang teguh kepada ajaran Imam Ahmad. Di antara yang mendasari kebutuhan ini karena diduga 1. Perpecahan dan atau perbedaan tanpa titik temu beberapa mantan sama tempat belajar dengan kami sudah siap dibenturkan, yakni jika ada oknum seperti A. Syi'i melawan Sunni atau Sunni melawan Syi'i, B. Mantan HTI melawan Banser garing NU atau Banser garing NU melawan mantan HTI. 2. Belum ditemukannya wadah yang mengawal keberadaan dan perkembangan ideologi, yang diantara metodenya ialah penyajian konsep, penanggung jawab, para ahli, tim, dan tim khusus masing-masing. Sehingga mungkin diantara targetnya adalah agar 1. Yang lebih mengancam terhadap negara dan kelompok lain agar bisa segera terjaring. 2. Sedangkan yang membangun kasih sayang dan kebaikan agar bisa segera terlindungi. Bab 1. Tentang musyawarah, koordinasi, konsultasi, dialog, diskusi. Pasal 1. Tentang pembuatan peraturan. Pembuatan peraturan hendaknya ditempatkan pada dan atau sejak situasi dan kondisi yang meliputi waktu, tempat, dan zaman yang tepat, kecuali yang sudah berlaku sejak zaman kenabian, sehingga walaupun di kemudian hari ada situasi dan kondisi yang merubahnya, maka tetap tidak diubah lagi. Karena yang dibahas waktu itu, yakni seperti saat pembuktiannya berlangsung, bukan yang mengawal pemunculan hukum, tapi hanya merupakan hukum yang sudah ditetapkan sejak masa kenabian. Namun kebutuhannya muncul kembali waktu sekarang. Alhasil tidak diubah lagi sebagaimana semula. Oleh karena itu, tentang permusyawaratan yang dimulai sejak Rabu 27 Juni 2018, yakni 13 Sawan 1439 di Dusun Kauman, RT 2 RW 9, Desa Tempurjo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur ini agar segera ada kepastian, yaitu 1. Jika ini bisa diganti, dipindah, dan diambil alih oleh yang lebih berhak, agar segera diganti, dipindah, dan diambil alih oleh yang lebih berhak dan lebih bertanggung jawab dalam mengemban urusan dan pertanggungjawaban. 2. Jika masih belum bisa diganti dan atau belum bisa dipindah dan atau belum bisa diambil alih oleh yang lebih berhak dan lebih bertanggung jawab dalam mengemban urusan dan pertanggungjawaban, maka insya Allah kami akan melanjutkan. Namun, apa saja yang muncul dan atau menjadi konsekuensi dari permusyawaratan ini agar tidak dihalang-halangi. Karena, kami ulangi, ini hanyalah salah satu pengingat atas ikatan yang sudah berlaku sejak masa kenabian. Wallahu a'lam. Hal ini karena di awal 2022 sudah banyak perbincangan seputar Great Reset. And I see the need for action, I see the need for a Great Reset. Yang mungkin diantaranya yaitu melalui sistem digital, kecerdasan buatan yakni Artificial Intelligence atau AI, Metaverse, mesin robotik, sehingga dibutuhkanlah adanya upaya untuk menyertainya dengan menggunakan ibarat super mega proyek diawali oleh 1. Penentuan gambaran tim masing-masing, 2. Pencarian dan pembangunan kembali sentral muara rasa suasana kesepuhan berisi bahan-bahan pertimbangan dan bingkai ring mediasi persaudaraan spesifik dan global. 3. Penangkapan, pembuntutan, dan pengawalan energi dan atau ideologi liar walaupun belum menjadi materi atau gerakan. 4. Musyawarah dan atau koordinasi perwakilan. 5. Pemaafan dan perundingan. 6. Pembahasan permasalahan dan harapan solusi. 7. Koordinasi konsep, koordinasi aset, koordinasi kompensasi, koordinasi laporan pertanggungjawaban dan koordinasi progress report walaupun secara gambaran pada 8. Sentral koordinat konsep laporan pertanggungjawaban dan progress report. 9.
penyamaan dan penyatuan. Dan 10. Pengambilan tugas sesuai fitrah. Agar kepastian tentang hukum, perizinan, bahan konsep, sistem manajemen, sistem administrasi, legalitas dan standar maju, seimbang, wajar, stabil, untung, benar dan baik tidaknya semua tersebut dari meja hingga lapangan dapat dinilai menggunakan ilmu dan pengetahuan luar dalam melalui narasi, skema, catatan harian, kurva, dan grafik. Mungkin untuk perwujudan kebutuhan secara bersama ialah pembangunan pasar dari dapur, persatuan melalui Al-Quran dimulai dari masjid, kemudian di luar masjid, pemfungsian uang dinar emas dan dirham perak jika sudah memungkinkan, pembangunan industri, ekonomi dan pasar yang bebas dan adil, penggunaan energi yang efektif, efisien dan tidak rawan polusi, pertanian yang bebas kimia dan tidak merusak alam dan atau ekosistem, makanan dan minuman serta melalui produk yang halalan dan thayyiban, tidak bersekongkol dengan Zionis atau antek-anteknya, ibarat tangan-tangannya. Diperoleh dan terpenuhinya standar upaya dan pencarian, penempatan fungsi dan posisi spesifik dan global yang terbaik sesuai fitrah. Karena sekarang sudah saatnya pembuktian apa yang terkandung pada tradisi berguru, yaitu bahwa selain dari Great Reset yang mulai banyak diperbincangkan di awal tahun 2022 ini, masih ada nurani manusia yang dapat dimuarakan melalui apa yang terkandung dalam makna dan arti huruf ba pada Bismillahirrohmanirrohim sebagai kontrol dan pertimbangan terhadap pendigitalisasian semua apa yang terjadi sejak dahulu kala dan yang akan datang. Mungkin ini salah satu pembeda dalam urusan penilaian. A. Antara yang hanya melalui artificial intelligence tanpa hati nurani. B. Dengan yang melalui hati nurani dibantu oleh artificial intelligence agar kekurangan bahasa lisan dapat terakomodir melalui bahasa hati. Untuk menghindari benturan, kerancuan, dan bercampur aduknya hak dan kewajiban, serta urusan dan pertanggungjawaban sesama dan antar setiap keyakinan dan ideologi meliputi golongan dan aliran, maka dibutuhkanlah penyajian progress report bersama-sama sesuai dengan bagian dan bidang masing-masing. Oleh karena itu, bagi semua para pengguna tradisi berguru atau salah satu tradisi berguru, dirasa sudah saatnya mengupayakan kestabilan kegiatan internnya dan hubungannya dengan ekstern, khususnya dengan para ulama dan umaro atau aparat pemerintah beserta masyarakat sekitar dan sesama bangsa Indonesia, khususnya untuk menyiapkan pertemuan antara roh agama dan negara, atau negara dan roh agama. Demikian juga dunia apabila sudah waktunya, yakni roh Islam, insya Allah seiring dengan meningkatnya kebutuhan yang diantara prosesnya, wallahu a'lam, dapat dicari melalui wilayah spirit dan metafisik. Dengan ini, maka untuk dunia fisik dibutuhkanlah pemuaraan fungsi orang-orang lapangan pada catatan, sehingga roh keyakinannya yang diwadahi melalui fisiknya dituangkan menjadi catatan, ibarat wasiat atau saksi yang dipersiapkan untuk kematian. Alhamdulillah dan terima kasih apabila nilai catatannya ada yang berfungsi untuk melayani dan mengawal kegiatan manusia melalui orang-orang yang saling pengertian dan saling merasakan untuk dan dalam memuarakan semua material di permukaan bumi ini melalui wadah sentral muara rasa, suasana kesepuhan, yakni Masihoh dan Marjaiyah, yang dimuarakan melalui para konpakon dalam bahasa adat yang berfungsi sebagai perwakilan, konsulat, diplomat, dan duta. Maka terima kasih apabila ada masukan-masukan yang memadai dengan harapan agar upaya ini sesuai atau tidak bertentangan dengan upaya orang-orang yang menunggu
dan menyiapkan kemunculan Imam Mahdi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan harapan berbagai tradisi, suku dan bangsa. Dan dengan ini pula, maka dibutuhkanlah pemuaraan semua hati nurani bangsa Indonesia melalui Pancasila yang diawali oleh ketuhanan yang Maha Esa. Tradisi berguru sebagaimana sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita, itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam rangka kita memahami substansinya berdasarkan bangunan diksi dan narasi yang mestinya memang harus kita rumuskan satu persatu, harus kita konsepkan satu persatu, dan sekaligus juga perlu untuk kita urai di dalam risalah yang memang kita butuhkan untuk itu. Mengapa hal demikian penting? Di dalam pemahaman kemasyarakatan kita yang beragam, di mana kita menjadi warga bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu terjadi satu konflik pemahaman, sehingga kita berada pada dikotomi yang serba salah. Kita berada pada satu sisi, mungkin bisa saja karena kita tidak punya kemampuan untuk menjelaskan keberadaan kita mungkin dinilai makar. Tetapi ketika kita berada pada posisi yang lain, karena ketidakmampuan kita untuk menjelaskan posisi kita juga, maka kita bisa disebut munafik. Nah, tentu ini sebuah posisi yang kita sama-sama tidak menghendaki. Oleh karena tentu kita mengharapkan posisi kita ini bisa disebut sebagai bagian dari kelompok orang yang beriman, kelompok orang yang taat terhadap hukum, kelompok orang yang bisa bergaul dengan semua warga bangsa dengan baik. Oleh karena itu diperlukan standar etika dan akhlak yang tepat, kira-kira begitu. Nah, tetapi apakah mungkin posisi itu kita bisa raih secara bersama-sama? Kita termasuk kumpulan orang yang beriman, kita patuh pada hukum negara, kita diterima pergaulan kita di dalam masyarakat, dan sekaligus kita tidak kekurangan apa-apa. Saya kira posisi yang demikian adalah posisi ideal, posisi yang terus-menerus menjadi cita-cita kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu cita-cita seperti ini harus ada bridging, ada jembatan. Dengan demikian diprioritaskanlah pemfungsian materi surat-surat dari pencarian parameter kultur dimaksud materi 5 Februari 2015, yaitu A. Pemporsian fungsi dan ikatan ideologi dan biologi, B. Memadainya staf ahli dan penyimpul dari pemuraan fungsi, penyimpulan, informasi, sosialisasi, resum informasi, penyerahan administrasi, dan agenda pagi, C. Wilayah garapan yang memadai untuk tradisi, suku, dan bangsa, D. Harmonisasi, pertama manusia, meliputi fitrah, suku, dan bangsa, kedua hukum, ketiga yang berwajib, berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan berhak secara proporsional, E. Harmonisasi fungsi atau ikatan ideologi, biologi, dan subsistem-sistem, seperti pertama ruh Al-Quran dengan suasana yang dari ajaran tradisi masing-masing, kedua karisma dari silsilah terhormat dengan nilai dari sikap orang umum. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada hari ini? Peristiwa yang sedang terjadi ini? Jawabannya, aktor utama yang sedang tidur nyenyak melakukan hal ini di atas panggung sejarah adalah aliansi Judeo-Kristen atau aliansi Zionis, dan pada dasarnya aliansi tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj. Apakah status atau siapakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Hadis itu tidak memberitahu kita tentangnya. Apa yang kita tahu adalah Ya'juj dan Ma'juj yang asli akan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Nabi Isa alaihissalam berdoa kepadanya. Allah tidak pernah menciptakan jin atau manusia sebagai seseorang yang jahat. Tidak. Tapi tidak dengan Dajjal. Dajjal tidak memiliki pilihan. Allah telah menciptakannya.
sebagai orang yang jahat. Jika Allah memprogram seseorang sebagai orang yang jahat, bagaimana Allah akan menghukum orang itu? Kamu saja yang jawab pertanyaan itu. Jika kejahatan yang Allah ciptakan itu bukan Dajjal, kamu beritahu saya apa itu? Kamu beritahu saya apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ada perkara lain yang terdapat di antara Sunni dan Syiah, dan merupakan perkara yang dapat mempersatukan Sunni dan Syiah, yaitu keyakinan kaum Sunni akan kemunculan Imam Mahdi, dan juga kaum Syiah tentunya meyakini akan kemunculan Imam Mahdi. Kami katakan kepada mereka beberapa waktu lalu bahwa Imam Mahdi tidak akan berasal dari orang yang menganut keyakinan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu harus dilantik oleh Tuhan dan hanya dibatasi untuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Dia tidak akan menganut Syiah dalam arti tersebut. Imam Mahdi tidak akan meyakini bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah seorang perampas kekuasaan, dan Umar Faruq radhiyallahu taala anhu juga adalah seorang perampas kekuasaan, dan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah seorang perampas kekuasaan. Jika itu yang disebut Syiah, maka Imam Mahdi bukanlah seorang Syiah. Tapi dalam arti yang lain, dia akan mengangkat urusan yang tertinggal di Karbala. Oh ya, dan semua pasukan penindas, dan semua pasukan tirani, dan semua pasukan perusak keimanan yang membawa doktrin kekuasaan keluarga, putra mahkota, dan raja-raja dan seterusnya, semua akan berlarian pada hari itu, lari menyelamatkan hidup mereka ketika Imam Mahdi datang, karena beliau akan membasmi mereka. Oh ya, maka dalam artian itu, Imam Mahdi akan selaras bersama pergerakan yang telah muncul di Karbala, pergerakan revolusi yang bangkit dari Karbala untuk mengembalikan keimanan yang benar, dan untuk menjaga iman yang benar dari korupsi, dan untuk melawan dengan keberanian dan integritas yang tiada tandingannya melawan penindasan dan tirani. Itulah Imam Mahdi. Ia akan melanjutkan apa yang tertinggal di Karbala. Makanya menjelang tanggal 2 bulan 2 2022 ada sinkronisasi antara fisik dan non fisik. Niscaya akan ada turun
wahyu yang disebut wahyu Pangeran Angger-Anggere Jagat. Hei, Caci Bete, saya punya pertanyaan. Bagaimana seharusnya saya menjalani hidup saya? Haruskah saya percaya kepada Tuhan? Haruskah saya menjadi ateis, agnostik? Saya ingin hidup bahagia, bersenang-senang, tetapi juga memiliki rasa tujuan dan kepuasan. Bisakah Anda memberitahu saya dalam satu kalimat dan Anda harus memilih? Satu cara, tolong bantu saya. Jika saya memilih satu cara, saya menyarankan mempercayai Tuhan melalui Islam, karena Islam memberikan keseimbangan yang memuaskan antara kebahagiaan, tujuan, dan harapan, kehidupan setelah mati yang abadi. Saya punya pertanyaan, apa yang dikatakan Al-Quran tentang hak-hak wanita? Tolong jawab saya dalam 20 detik. Al-Quran memberikan hak-hak kepada wanita seperti memiliki properti, warisan, dan pendidikan, serta menekankan kesetaraan spiritual mereka dengan pria. Al-Quran melindungi hak-hak wanita dalam pernikahan, perceraian, dan kehidupan keluarga, mendorong keadilan dan penghormatan, serta menyoroti status tinggi yang diberikan kepada wanita, terutama ibu, dalam Islam. Wow, itu gila. Tidak apakah Al-Quran mempromosikan kekerasan? Tolong jawab saya dalam 20 detik. Al-Quran tidak mempromosikan kekerasan, ia menekankan perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Islam, yang berarti perdamaian, adalah ayat-ayat tentang pembelaan diri, tetapi ini bersifat konteks dan bukan seruan umum untuk kekerasan. Pesan utama dari Al-Quran adalah tentang perdamaian. Dengan dugaan belum ditemukannya ulama Indonesia yang berkenan memahami kami, maka aktifkanlah kantor Sekretariat Informasi dan Komunikasi. Demikian juga difungsikanlah ulama luar negeri, yaitu Syekh Imran Hussein, beserta beberapa muridnya. Sampai di sini sementara, juga di bagian akhir ini disampaikan bahwa 1. Tayangan ini juga membantu, menggunakan, dan membutuhkan yang sebelumnya. 2. Semua yang dari kami masih belum tentu benar dan belum tentu sesuai. 3.
jika ada yang kurang jelas dan sebagainya, terlebih jika ada yang mungkin meresahkan dan sebagainya, agar secepatnya menghubungi kami, khususnya melalui nomor telepon 085 1008 10007 dan 085 236 477777. 4. Mohon maaf atas kelancangan dan lain sebagainya. Ini karena dirasa darurat. 5. Apabila kami meninggal, agar yang ditinggal hanya yang dibutuhkan, jika dan selama tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Jika sudah selesai, agar dimusnahkan melalui koordinasi dengan tim penulis dan keluarga tertentu. Sampai di sini sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat Informasi dan Komunikasi.